Selamat siang, Ibu. Selamat siang Pak Malki. Mari silakan duduk dulu Pak. Iya, Ibu. Ini dari mana Pak Malki? Iya, Ibu. Saya ini dari ruangan guru, ingin Oh, khusus bertemu dengan Ibu. oh, mau bertemu dengan saya ya. Gimana dulu kabarnya Pak Malki hari ini? Kabar saya hari ini baik, cuman ada Cuman sedikit kegelisahan, Ibu, dalam diri saya. ada kegelisahan Pak Malki. Iya baik. Apa yang Pak Malki harapkan dari pertemuan kita hari ini Pak? Ya, sebenarnya yang saya ingin harapkan itu, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait dengan kegiatan saya di kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Baik. Oh Pak Malki mau melakukan observasi ya? Ya, rencananya seperti itu, Ibu. Baik. Di kelas mana dan tanggal berapa Pak Malki? Di kelas 8, Ibu. Mm-mm, Di kelas 8, mata pelajaran matematika. mm-mm. Materinya itu persamaan linear satu variabel. Baik, jadi Pak Malki ingin melakukan pembelajaran di kelas 8. Materinya tentang persamaan linear, gitu ya Pak Ya, betul Malki? sekali, Ibu. Oke, baik. Pak Malki, tujuan pembelajaran Pak Malki kira-kira apa Pak di materi ini? Tujuan pembelajaran saya itu bagaimana siswa dapat mengerjakan soal-soal persamaan linear satu variabel dengan bentuk studi kasus. Seperti itu, Ibu. Iya, baik. Oh, jadi Pak Malki ingin melakukan pembelajaran dengan materi persamaan linear. Kemudian fokusnya adalah Pak Malki ingin menerapkan studi kasus. Seperti itu ya Pak Malki? Iya, betul sekali. Oke, baik. Jadi kira-kira nih Pak Malki untuk mencapai tujuan pembelajaran itu strategi apa yang Pak Malki terapkan di kelas nanti? Ya, jadi strategi yang saya ingin terapkan di kelas itu bagaimana siswa dapat mengerjakan studi kasus itu dalam bentuk berkelompok. Ya, jadi nantinya siswa akan saya bagi dalam 4 atau 5 kelompok di dalamnya. Baik, berarti Pak Malki akan menerapkan pembelajaran berkelompok atau kolaboratif ya, Iya, betul Pak sekali, Bu. Malki. Ya, bagus sekali ya Pak Malki. Ini Pak, pada saat menerapkan pembelajaran berkelompok, nih kan, Pak Malki biasanya kan membagi siswa berkelompok, Ya. gitu. Kira-kira nih Pak, ada enggak kekhawatiran Pak Malki ketika menerapkan pembelajaran berkelompok atau kolaboratif pada materi tersebut? Ya, rencananya itu yang mengkhawatirkan saya adalah karena biasanya ada siswa yang hanya menunggu jawaban. Ya, dari satu kelompok itu biasanya hanya dari 5 orang, hanya 3 orang yang bekerja. Jadi kadang ada 2 orang itu tidak fokus dalam kerja kelompok. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, Ibu. Baik, Pak Malki memiliki kekhawatiran ya, bahwa nantinya akan ada siswa yang tidak aktif gitu ya. Iya, Ibu. Tapi apa Pak Malki yakin Pak Malki mampu untuk mengaktifkan proses pembelajaran itu? Ya, inilah yang menjadi kekhawatiran saya. Di situ ada ketidakyakinan dari diri saya. Seperti itu, Ibu. Kalau Pak Malki menerapkan proses berpikir maju ya, Pak. Iya. Kira-kira kekhawatiran itu bisa ditepis tidak, Pak? Yakin tidak? Saya yakin dari diri saya bahwa kerja kelompok itu akan lebih aktif lagi ketika semuanya itu akan bekerja. Seperti itu. Gitu. Jadi ada keyakinan ya Pak ya? Iya, saya Meskipun yakin. ada hal-hal indikasi yang bisa membuat kekhawatiran itu ada, tapi Pak Malki berpikir positif bahwa hal itu bisa untuk Pak Malki tepis ya, jadi bisa ada perubahan. Oke, baik Pak Malki. Saya konfirmasi kembali, Pak Malki tadi akan melakukan pembelajaran di kelas 8, materinya tentang persamaan linear satu variabel ya, berarti SPLDV ya Pak ya? Iya, persamaan linear satu variabel. Oke, baik Pak Malki, tadi saya mendengar bahwa
Pak Malki ini punya kekhawatiran ya Pak ya? Iya, Pak iya. Malki punya kekhawatiran pembelajaran itu akan tidak berlangsung secara maksimal. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif. Nah, Pak Malki, menurut Pak Malki nih ya, untuk menjawab kekhawatiran itu kira-kira strategi seperti apa yang Pak Malki mau terapkan dalam proses pembelajaran? Ya, pertama itu mungkin dengan saya langsung datang mengunjungi kelompok-kelompok tersebut, antusias untuk mengerjakan studi kasus yang diberikan itu. Kemudian yang kedua itu mungkin dengan memilih tiap kelompok itu ketua, supaya ketuanya itu mampu mengkoordinir teman-temannya dalam menyelesaikan studi kasus tersebut. Wah, Ya, baik, luar biasa ya Pak ya. ya, Berarti Ibu. Pak Malki mau menerapkan dua opsi nih ya untuk menjawab kekhawatiran tadi. Ya, Opsi pertama, Pak Malki ingin mengobservasi langsung. Berarti Pak Malki langsung jalan ke kelompok. kelompok-kelompoknya. Ya, Bagus Pak. Terus opsi kedua, Pak Malki ingin menunjuk satu ya, ya, satu ketua ketua kelompok kelompok. di kelompok itu. Ya, betul sekali, Bu. Wah, menarik sekali nih Pak Malki Iya. ya. Kira-kira nih Pak Malki, Bapak yakin bisa menerapkan itu? Ya, dari Low battery. situ Please saya charge. memiliki keyakinan, Ibu, bahwa saya bisa mengontrol anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Oke, baik, baik, baik. Kita coba ya Pak ya. Baik. Semangat ya Pak. Semangat, Ibu. Iya, oke. Pak Malki, saya konfirmasi kembali di kelas 8, 8B tadi ya. Ya, 8B, mata pelajarannya tadi matematika, materinya SPLDV. Benar, Iya. Pak? Oke, baik. Kita ketemu jam berapa, Pak? jam 8 sebentar. Jam 8. Oke. Nanti kita ketemu di kelas ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sukses selalu Pak Malki. Iya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Malki. Boleh masuk? Boleh, Pak, silakan. Silakan duduk, Pak Malki. Ya, terima kasih, Bu. Ya, begini, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, boleh Pak Malki. Apa yang bisa kita komunikasikan pada sesi kali ini? Ya, sekarang ini saya ingin meminta waktu sama Ibu. Saya mau menanyakan tentang kegiatan saya pada saat observasi kemarin, Ibu. Oh iya, baik. Pak Malki, suasana atau keadaannya sekarang bagaimana Pak? Setelah observasi? Ya, setelah observasi itu saya merasa lega karena sudah melaksanakan proses-proses pembelajaran. Namun ya tentunya sebagai guru saya harus menanyakan sama Ibu barangkali apa saja yang saya harus perbaiki ke depannya. Oke, baik. Pak Malki, kira-kira nih Pak ya, Bapak kan sudah melakukan observasi Iya. di kelas. Nah, Bapak juga sudah menerapkan strategi dan model pembelajaran untuk materi SPLDP. Ya, Menurut Pak Malki, strategi yang Bapak terapkan pada saat pembelajaran di kelas itu apakah sudah maksimal atau seperti apa? ya. Dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, saya memang menemukan beberapa kekurangan. Namun saya anggap itu berhasil karena secara keseluruhan anak-anak itu antusias dalam pembelajaran di kelas dan dari hasil anak-anak tersebut, dari hasil nilainya, ya saya melihat bahwa anak-anak itu memiliki nilai yang cukup bagus. Ya, meskipun ada beberapa yang memang kurang, ya, namun secara keseluruhan nilainya itu sudah bagus. Oke, baik. Jadi menurut Pak Malki, Bapak sudah menerapkan strategi dan model pembelajaran yang tepat Iya, pada Ibu. materi SPLDP. Ya, Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa ya, meningkat. ya, Sudah ada perbaikan. ya. Nah, kalau dikategorikan nih Pak, dari skala 1 sampai skala 10, Ya. kira-kira Pak Malki berada di skala berapa? Kalau dari skalanya itu berarti menurut saya
masih di skala 8 Ibu. Skala 8. Ya, karena jelas mungkin ada strategi yang saya lakukan itu mungkin kurang menarik untuk anak-anak. Seperti itu. Oke. Pak Malki berada di skala 8. 8. Iya. Nah, menurut Pak Malki, hal-hal positif apa yang sudah Pak Malki lakukan pada saat pembelajaran sehingga Pak Malki berada di range angka 8 kira-kira Pak? Iya. Menurut saya apa hal positif yang sudah saya lakukan itu yaitu bagaimana saya bisa mengontrol anak-anak supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Ya, jadi anak-anak itu tidak merasa terlalu bebas juga karena ada guru yang mengontrol dan mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Ada lagi Pak? Menurut Selain saya Bapak mengontrol siswa. Nah, kemarin kan Bapak kita fokusnya ke keterlaksanaan atau keefektifan berjalannya pembelajaran. Bapak gunakan 2 strategi ya, kalau nggak salah ya kemarin ya Pak. Yang pertama Bapak observasi langsung dengan cara mengontrol. Terus yang kedua Bapak menunjuk ketua. Kalau nggak salah Ketua kelompok. Iya, benar sekali Bu. Iya. Nah, dari berarti Bapak sudah melaksanakannya dua-duanya ya? Iya, sudah melaksanakan kedua-duanya. Oke, baik Pak. Dari 2 hal nih Pak yang Bapak sudah terapkan strateginya untuk mengefektifkan pembelajaran matematika. Kira-kira apa kendalanya? Karena tadi kan Bapak berada di range 80. Iya. Menurut Pak Malki nih, apa kendalanya sampai tidak maksimal gitu Pak, tidak berada di range 10 begitu? Ya, kalau saya dari segi kendala yang saya hadapi, ya mungkin dalam mengontrol itu, ya di situ mungkin ada celah. Ketika saya mengontrol kelompok yang satu, mungkin kelompok yang lainnya itu ya kembali tidak fokus. Nah, berarti mungkin kedepannya itu saya akan memperbaikinya. Bagaimana supaya ada opsi-opsi lain selain daripada mengontrol kelompok tersebut. Ya. Oke, jadi menurut Pak Malki, Bapak pada saat menerapkan itu pengontrolan langsung ke siswa, ada saat-saat tertentu yang Pak Malki kehilangan momen itu ya, mungkin betul. Pak Malki berpindah ke kelompok lain. Akhirnya kelompok yang tadinya ditinggalkan itu mengalami gagal fokus lagi. Iya, betul sekali Bu. Iya. Rencana yang Pak Malki lakukan untuk pembelajaran berikutnya untuk mengantisipasi itu seperti apa Pak? Tentunya kedepannya itu mungkin ada strategi yang lain yang saya akan terapkan agar pembelajaran di kelas itu bisa kembali fokus. Ya, tentunya selain kerja kelompok mungkin ada strategi lain yang saya akan terapkan seperti itu. Belum kepikiran ya Pak strateginya untuk saat ini ya? Untuk saat ini belum Ibu. Nanti mungkin melihat perkembangan selanjutnya saya akan membuat atau merancang strategi-strategi apa yang tepat untuk saya lakukan di kelas. Oke Pak. Kira-kira Pak, Bapak masuk di kelas itu lagi kapan? Rencananya Ibu minggu depannya itu di hari Rabu. Di hari Rabu. Iya. Nah, kalau Bapak masuk di minggu depan, apakah strategi yang Bapak rencanakan tadi itu sudah mau Bapak berlakukan di kelas itu lagi? Rencananya seperti itu Ibu, supaya pembelajaran di kelas itu ya maksudnya mengalami perkembangan, ya tidak seperti itu saja, seperti itu Ibu. Baik, boleh nggak Pak kasih menurut Bapak kira-kira contoh dari strategi itu salah satunya apa? Oh ya, strategi yang saya mau terapkan itu ya mungkin dengan pembelajaran model project lagi. Model project. Iya, seperti itu. Jadi projectnya itu saya buat secara khusus agar lebih menarik, bagaimana murid-murid itu dapat lebih fokus dalam belajar. Jadi ada project, masing-masing mengerjakan project supaya mereka lebih fokus lagi dalam belajar.
Wah, menarik sekali ya Pak, strategi yang Bapak pikirkan. Jadi Bapak ingin menerapkan strategi yang baru Iya, betul, Ibu. dengan strategi berbasis project, Iya. sehingga eh, siswa yang di kelompok itu merasa tertantang dan menarik Iya. untuk mengerjakan soal kasusnya. Iya, betul. Ini bagus sekali Pak Malki. Nah, kira-kira Pak Malki, em, indikator keterlaksanaannya seperti apa Pak menurut Bapak? Kira-kira pada saat Bapak sudah menerapkan strategi berbasis proyek tadi, kemudian dari segi mana atau indikator apa yang bisa membuat Pak Malki yakin bahwa ternyata strategi berbasis proyek itu Bisa berhasil. Nah, kira-kira indikatornya apa? Ya, mungkin salah satu indikatornya bahwa seluruh siswa dapat mengerjakan proyek tersebut, dan kemudian pada saat mereka mengerjakan proyek tersebut, antusias mereka itu bisa kelihatan, Ibu, atau terlihat antusias mereka itu di dalam pembelajaran mengerjakan proyek tersebut. Oke, baik. Jadi menurut Bapak nih, ketika sudah menerapkan berbasis project tadi ya, indikator keterlaksanaannya adalah Bapak melihat apa namanya, antusiasme. Antusiasme Jadi, siswa. Siswa lebih antusias, tentunya bekerja di dalam kelompok itu lebih menyenangkan dan menggembirakan. Betul sekali, Bu. Seperti itu ya, Pak ya. Wah, bagus sekali nih Pak Malki ya rancangannya. Nah, kira-kira Pak, untuk menerapkan itu, Bapak butuh orang lain enggak untuk membantu keterlaksanaan strategi yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran berikutnya? Tentunya mungkin saya membutuhkan teman-teman yang lain, misalkan mungkin dari lintas mapel, Ibu, mungkin dari mata pelajaran lain yang menurut saya, misalkan IPA atau dengan prakarya, agar siswa tentunya lebih menarik lagi, Bu, melihat proyek tersebut. Ya, biasanya kan kalau hanya matematika mungkin membosankan, tetapi ketika digabung dengan mata pelajaran yang lain, mungkin itu akan lebih menarik. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak berencana untuk melibatkan rekan sejawat. Betul gitu sekali. Ya, untuk menilai atau melihat kreativitas dari hasil proyek siswa. Iya. Gitu ya Pak. Betul. Bagus sih Pak. Semoga dapat diterapkan ya Pak ya. Jadi Pak Malki lebih bersemangat lagi, kemudian Pak Malki juga jadi hilang lagi kekhawatirannya, kemudian suasana belajar di kelas juga lebih berdampak positif kepada siswa yang tadi berkelompok. Saya pikir Pak Malki mampu dan pasti bisa untuk menerapkan ini. Pak Malki punya kompetensi pedagogis yang bagus. Iya, terima kasih banyak Ibu. Soalnya kan selama ini saya masih bingung terhadap bagaimana proses pembelajaran di kelas supaya bisa menarik bagi anak-anak saya. Nah, setelah kita berdiskusi tadi ini, Bu, ya tentunya kekhawatiran saya itu sudah mulai berkurang, dan semoga hilang pada saat pembelajaran selanjutnya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan, dikomunikasikan pada sesi ini? Saya rasa sudah cukup Ibu. Iya, terima kasih banyak. Saya mau pamit ini, Bu. Baik, tetap semangat ya, iya, Pak Ibu. Malki. Terima kasih, selamat siang. Selamat